Pada segmen 2C, kita akan membahas mengenai struktur internal sel prokariot. Sitoplasma pada sel prokariot merupakan zat semifluid atau kental yang berada di dalam membran sel. Karena sel prokariot hanya memiliki beberapa struktur internal, sitoplasma pada sel prokariot terdiri dari 80% cairan dan 20% senyawa terlarut ataupun tersuspensi dalam air. Senyawa-senyawa ini meliputi enzim, protein, karbohidrat, lipid, dan macam-macam ion anorganik. Reaksi-reaksi katabolisme yang merupakan pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dan reaksi-reaksi anabolisme yang merupakan perakitan senyawa kompleks dari senyawa sederhana terjadi di dalam sitoplasma. Struktur internal sel prokariot yang ada di sitoplasma meliputi ribosom, daerah inti atau nuclear region, vakuola, dan endospora. Endospora ini ditemukan pada beberapa spesies bakteri. Ribosom tersusun atas RNA atau ribonucleic acid dan protein. Ribosom memiliki peranan sebagai tempat untuk sintesis protein. Ribosom banyak terdapat di sitoplasma sel prokariot dan terkadang berkelompok dalam rantai panjang membentuk struktur yang dinamakan poliribosom. Satu unit ribosom merupakan gabungan dari subunit besar dan subunit kecil. Prokariot memiliki ribosom 70S yang terdiri dari subunit 30S dan 50S. Sedangkan ekariot memiliki ribosom 80S yang terdiri dari subunit 40S dan 60S. Ukuran dari ribosom dan subunitnya ini terkait dengan laju sedimentasi atau laju suatu materi ke dasar tabung dari subunit-subunit tersebut saat dilakukan proses sentrifugasi seperti yang terlihat pada gambar di samping. Laju sedimentasi berkorelasi positif dengan ukuran molekul memiliki satuan Svedberg atau S. Hal ini berarti ukuran ribosom pada prokariot lebih kecil daripada ukuran ribosom pada ekariot. Beberapa antibiotik seperti streptomycin dan erythromycin dapat berikatan secara spesifik pada ribosom 70S dan menghambat sintesis protein bakteri. Hal ini menyebabkan sel tidak dapat melakukan proses metabolisme dan dapat berujung pada kematian sel. Karena streptomycin dan erythromycin hanya berikatan secara spesifik pada ribosom 70S dan tidak mempengaruhi kerja dari ribosom 80S yang ditemukan pada sel ekariot, kedua antibiotik ini dapat digunakan sebagai obat untuk membunuh bakteri yang menginfeksi manusia dan hewan. Salah satu pembeda utama antara sel prokariot dan sel ekariot adalah sel prokariot tidak memiliki inti sel atau nukleus yang diselubungi oleh membran inti. Materi genetik pada sel prokariot terletak pada daerah yang disebut dengan nuclear region atau nukleoid. Bisa dilihat pada gambar. Nukleoid ini umumnya terletak di bagian tengah sel dan memiliki komponen utama berupa DNA. Namun, nukleoid juga terkadang
dapat memiliki RNA dan juga protein yang berasosiasi dengan nukleoid. Pada gambar, nukleoid ini adalah daerah yang berwarna merah dan memiliki kerapatan yang tinggi karena merupakan kromosom yang berpilin sehingga membentuk lingkaran. Pada awalnya, banyak yang percaya bahwa DNA hanya tersusun dari satu kromosom bulat berukuran besar. Namun, pada tahun 1989, ditemukan bakteri fotosintetik yaitu Rhodobacter spheroides yang memiliki dua kromosom. Selanjutnya, bakteri Agrobacterium tumefaciens memiliki satu kromosom berbentuk bulat dan satu kromosom berbentuk linear. Lalu, bakteri penyebab penyakit kolera yang kita kenal dengan Vibrio cholera diketahui mempunyai dua kromosom dengan ukuran yang berbeda. Satu kromosom berukuran besar dan satu kromosom lagi berukuran kecil atau hanya seperempat dari ukuran kromosom yang besar. Namun, kedua kromosom ini memiliki peranan penting dalam proses reproduksi sel. Sel bakteri juga memiliki materi genetik tambahan di luar kromosom yang disebut dengan plasmid. Plasmid memiliki materi genetik suplementasi atau tambahan dari materi genetik yang ada di kromosom, dan umumnya materi genetik yang ada di plasmid bukan merupakan materi genetik esensial bagi proses reproduksi sel bakteri. Namun, materi genetik pada plasmid ini tetap memiliki fungsi pada situasi dan kondisi tertentu. Pembahasan tentang plasmid akan diperdalam pada bab genetika mikroba. Bakteri fotosintetik dan cyanobacteria memiliki kromatopor, yaitu suatu sistem membran internal yang berasal dari membran sel dan mengandung pigmen fotosintesis untuk menangkap energi cahaya dan merubahnya menjadi gula sederhana. Pada gambar terlihat bahwa membran fotosintesis terletak pada bagian di sekitar membran sel. Lalu terlihat pula granul karbohidrat yang berwarna hitam yang merupakan tempat penyimpanan gula hasil fotosintesis. Bakteri yang dapat melakukan nitrifikasi, yaitu proses perubahan amonium menjadi nitrat, juga memiliki sistem membran internal sebagai tempat bagi enzim-enzim yang berfungsi untuk menghasilkan energi dari proses oksidasi senyawa nitrogen. Di dalam sitoplasma bakteri, terdapat beberapa bagian kecil yang secara kolektif disebut sebagai inclusion body. Terdapat dua jenis inclusion body, yaitu granul dan vesicle. Granul merupakan inclusion body yang tidak tertutup membran, namun mengandung senyawa yang sangat kental atau terkonsentrasi sehingga tidak mudah terlarut dalam sitoplasma. Masing-masing granul memiliki senyawa kimia yang spesifik seperti glikogen ataupun polifosfat. Glikogen merupakan polimer glukosa dan dapat digunakan sebagai cadangan sumber energi. Polifosfat merupakan polimer fosfat yang dapat digunakan sebagai cadangan fosfat untuk berbagai macam proses metabolisme sel.
Walaupun banyak ditemukan di bakteri, granul-granul tersebut tidak akan ditemukan pada sel yang mengalami starvasi atau kekurangan nutrisi di lingkungannya. Sel bakteri yang memperoleh energi melalui proses metabolisme sulfur akan memiliki granul sulfur di sitoplasmanya. Beberapa bakteri juga memiliki vesikel atau vakuola, yaitu struktur terspesialisasi yang tertutup membran. Pada beberapa organisme fotosintetik dan cyanobacteria, terdapat vakuola yang berisi udara. Mikroorganisme fotosintetik akan mengatur banyaknya udara yang ada di dalam vakuola untuk mengatur pengapungan mikroorganisme tersebut agar memperoleh cahaya matahari lebih optimal. Terdapat pula jenis vesikel lain yang berisi polybeta hidroksibutirat yang merupakan cadangan lipid dan berfungsi untuk sumber energi dan karbon untuk membentuk molekul-molekul sel yang baru. Terdapat pula vesikel yang mengandung banyak besi sehingga disebut juga sebagai magnetosom. Sel bakteri biasanya berupa sel vegetatif ataupun sel yang aktif melakukan metabolisme nutrisi. Namun, beberapa sel vegetatif seperti Bacillus dan Clostridium dapat membentuk sel dorman yang dikenal sebagai endospora. Endospora pada bakteri sangat berbeda dengan spora pada jamur. Bakteri hanya dapat menghasilkan satu endospora saja, dan endospora pada bakteri hanya digunakan untuk survival atau bertahan hidup dari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan dan bukan untuk bereproduksi, yang merupakan fungsi utama spora pada jamur. Endospora yang terbentuk di dalam sel bakteri mempunyai kadar air yang sangat rendah dan sangat tahan terhadap panas, kekeringan, senyawa asam, senyawa basa, beberapa senyawa desinfektan, dan radiasi. Faktor pemicu pembentukan endospora pada bakteri adalah kurangnya nutrisi di dalam lingkungan. Endospora terdiri dari inti atau core, cortex, dan juga selubung mantel. Pada bagian inti atau core terdapat dinding inti bagian luar, membran sel, nukleoid, dan komponen-komponen sel vegetatif lainnya. Berbeda dengan sel vegetatif, endospora memiliki banyak kandungan dipikolinic acid dan ion kalsium di dalam inti atau core-nya yang berkontribusi terhadap resistensi panas endospora. Endospora dapat tahan pada kondisi yang merugikan dalam jangka waktu yang lama. Beberapa endospora dapat bertahan ketika dipanaskan pada air mendidih selama beberapa jam. Pada saat kondisi lingkungan kembali menguntungkan, endospora akan berkembang kembali menjadi sel vegetatif. Peristiwa ini dikenal juga sebagai proses germinasi sel. Karena sifatnya yang sangat resisten, endospora harus dimusnahkan dengan teknik khusus. Pada proses sterilisasi medium, kita harus memastikan bahwa di dalam medium tersebut tidak ada endospora, karena endospora ini dapat bergerminasi pada medium yang kita anggap steril.
Metode sterilisasi endospora akan dibahas lebih lanjut pada bab sterilisasi dan desinfeksi. Salah satu contoh sterilisasi untuk menghilangkan bakteri penghasil endospora adalah pemanasan berulang seperti pada metode tindalisasi, yaitu metode untuk memanaskan suatu medium pada suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit dan diulang 3 hari berturut-turut. Metode tindalisasi adalah salah satu metode untuk menghilangkan bakteri yang dapat membentuk endospora pada suatu proses produksi. Karena ketika bakteri pembentuk endospora menemukan lingkungan yang sesuai bagi hidupnya, sel dorman ini akan berubah kembali menjadi sel vegetatif. Pemanasan yang dilakukan pada hari berikutnya bertujuan untuk membunuh sel vegetatif ini atau sel vegetatif yang bergerminasi dari endospora. Hal ini mengindikasikan pada metode tindalisasi yang dihancurkan bukanlah endospora melainkan sel vegetatifnya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang struktur internal sel prokariot. Sampai berjumpa lagi pada segmen selanjutnya.